Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Boring Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kabupaten dan juga kota Gresik, serta asal muasal dari nama Gresik itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Gresik ternyata memiliki banyak nama, di antaranya Gerwarasi, Girigisik, Grise, atau orang Gresik sekarang dalam mengucapkan kata Gresik sehari-hari justru menjadi Enggresik. Adapun untuk kata atau penyebutan nama Girigisik yang berarti gunung di tepi pantai, merujuk pada topografi Kabupaten Gresik yang berada di pinggir pantai. Selain itu, di Gresik juga ada sebuah tempat yang terkenal dengan nama Jaratan. Secara historis, nama ini melekat pada peta buatan pelayar Belanda awal abad ke-7 Masehi. Nama ini kemudian dianggap sebagai salah satu dari dua pelabuhan yang ada di Gresik yang lokasinya ada di Muara Bengawan Solo, tepatnya di Pulau Mangare, Desa Watu Agung. Selain disebut Girigisik, Gresik juga pernah dikenal dengan nama Tandes. Nama Tandes dalam sastra Jawa memang dipakai untuk menyebut Gresik sebagai istilah pengganti. Tandes untuk menyebut nama Gresik juga dapat dibaca pada inskripsi yang terdapat dalam komplek makam para bupati Gresik terdahulu. Nama ini terukir pada sebuah batu berbentuk lingga di depan makam Tumenggung Pusponegoro, yang mana tertulis, "Ini adalah bangunan persembahan Kangjeng Tumenggung Pusponegoro di negeri Tandes." Adapun di versi lainnya, dikisahkan bahwa bangsa Portugis ketika pertama kali mendarat di Gresik pada tahun 1513 Masehi menyebutnya dengan nama Agace. Bangsa Belanda menyebut Gresik dengan nama Grise. Dalam Serat Centini, sebuah karya sastra yang terbit pada pertengahan pertama abad ke-19 Masehi, menyebut Gresik dengan nama Giri Isa. Menurut Banun Mansur, Gresik dalam bahasa Arab berasal dari kata khorasai, berarti tancapkan sesuatu. Kalimat ini terucap ketika seorang nakhoda kapal memerintahkan pada anak buahnya untuk menancapkan jangkar sebagai tanda kapal telah berlabuh. Adapun pendapat lain mengatakan, asal nama Gresik adalah Giri Isa atau Girinata yang berarti Raja Bukit. Hal ini untuk menyebut penguasa Giri. Dari beberapa sebutan, nama Gresik dimungkinkan berasal dari perbedaan cara pengucapan lidah manusia. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang asing menyebut nama Gresik disesuaikan dengan olah kata mereka, seperti Grise, Gesi, Geresi, Gerwarase, Korasaik, Agacime, dan berbagai sebutan lainnya. Adapun mengenai sejarah dari Gresik sendiri, sejak abad ke-11, Gresik menjadi pusat perdagangan dan kota bandar yang dikunjungi oleh banyak bangsa di dunia seperti Cina, Arab, Campa, dan Gujarat. Gresik juga menjadi pintu masuk Islam di Jawa, yang antara lain ditandai dengan adanya makam-makam Islam kuno dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun. Gresik juga sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagang yang cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Maluku menuju Sumatera dan daratan Asia termasuk India dan Persia. Hal ini berlanjut hingga era VOC Belanda. Kemudian pada tahun 1411, penguasa Gresik, seorang kelahiran Guangzhou, Cina, mengirim utusan ke Kaisar Tiongkok. Pada abad ke-15, Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional yang besar. Dalam Suma Orientalnya, Tome Pires menyebut sebagai permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang. Adapun pada era penjajahan VOC Belanda, Afdeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sedayu.
Kota Gresik sendiri berada pada jalur utama Jalan Pos Denles. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapuskannya Kabupaten Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai penggantinya adalah Kabupaten Gresik, dengan bupati pertama yaitu Haji Suplan. Kawasan permukiman pun semakin melebar dan bahkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Bunder. Kembali ke sejarah awal dari Gresik. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik, selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, janda kaya raya yang juga seorang sah bandar. Inilah yang nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Belambangan yang dibuang ke laut oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut, anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah Perjaka, bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton. Dari tempat inilah dia kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Jikalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali, juga dianggap sebagai sultan atau prabu penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh Wali Songo, juga dikenal dengan nama Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin. Tahun di mana dia dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan yakni 1487 Masehi, akhirnya dijadikan sebagai hari lahir kota Gresik. Dia memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun. Adapun bupati yang pertama menjabat adalah Kiai Ngabehi Tumenggung Pusponegoro pada tahun 1617 Saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Pusponegoro di Jalan Pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Adapun hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopiah, sarung, mukena, sorban, dan lain sebagainya. Semula, Kabupaten Gresik ini bernama Kabupaten Surabaya, masuk wilayah administrasi Surabaya. Memasuki dilaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan nama Kabupaten Gresik dengan pusat kegiatan di kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan subwilayah pengembangan bagian tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kartasusila yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata. Dengan ditetapannya Gresik sebagai bagian dari salah satu wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila,
dan juga sebagai wilayah industri. Maka kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termasyur, tidak saja di persada Nusantara, tetapi juga ke seluruh dunia, yang ditandai dengan munculnya industri multimodern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu ya kisah awal dari penamaan Gresik dan juga sejarah berdirinya Kabupaten Gresik dari mulai era Wali Songo sampai ke era penjajahan Belanda dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak kisah sejarah maupun cerita rakyat, dongeng dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.